medis seperti gitu ya. Berani dok tapi rasa sayang itu bertumbuh seperti itu. Iya. Aduh. Halo teman-teman Wika, balik lagi ke channel YouTube Wika dalam sesi baru podcast. Ini aku yang desain dok, bagus nggak? Bagus. Jujur. Iya. Beneran. Iya. Aku agak malu-malu, cuman kayak agak jelek, cuman aku agak bangga gitu. Maksudnya kan daripada polos, kan ini sesi baru ya, daripada polos ini apa sih, cuman ngobrol doang kayak. Maksudnya tuh ini podcast, gini loh dok, makanya aku desain kayak gini, ala kadarnya dulu aja. Nah, untuk episode pertama nih, kita bareng ngobrol-ngobrol podcastnya bersama dok. Halo sahabat-sahabat Wiker, saya dengan Dr. Yuni yang akan menemani teman-teman dari Wiker dalam podcast kali ini. Wah, kita kali ini ngobrolin Ngobrolin apa ya? nolak pasangan dok. Oh enggak. Nolak pasangan. Enggak ada. Pasangan nggak ditolak. Aduh, nggak pernah nih nolak. Nolak Anabul dong maksudnya kayak misalnya Anabul datang, cukup coba itu. Pernah nggak nih nolak gitu? Kalau selama di Wiker ya kita nggak bisa nolak pasien. Oh nggak bisa. Kita nggak pernah nolak pasien. Tapi untuk menolak tindakan bisa. Contohnya kayak gini nih, ada pasien datang, tapi contohnya yang gampang aja deh, vaksin. Nah, pasien datang mau vaksin, terus kan kalau vaksinnya harus dalam keadaan sehat ya, fisiknya sehat. Oke, jadi kita periksa dulu nih, kalau misalnya suhunya oke, pemeriksaan fisik oke, auskultasi oke, kita lanjut ke vaksin. Tapi kalau misalnya datang dalam kondisi demam, dalam kondisi fisiknya kurang baik seperti mata, telinga, hidung, semua pemeriksaan fisik didapatkan sesuatu yang menunjukkan hewan tersebut tidak sehat, maka kita tunda dulu, bukan tolak vaksin, tapi menunda kayak gitu. Dibilang ke ownernya nanti sejujur-jujurnya, jujurly gitu ya. Iya, harus jujur. Harus Karena kalau misalnya kita lakukan tindakan vaksin dalam kondisi sakit, kan bahaya ke Anabulnya juga. Bahaya banget sih. Emang itu ngaruh dok? Kan katanya ke mata ya. Dari matamu. Dari mata nih. Emang itu ngaruh ke vaksin gitu? Maksudnya maksudnya untuk melakukan vaksinnya. Oke, contoh kalau misalnya kondisi Anabul yang datang nih dengan kondisi mata yang kurang bagus, contohnya ada radang, kemudian ada flu. Nah, kita kan mau vaksin nih. Sedangkan si Anabulnya aja kurang sehat nih. Kita vaksin, kita masukin nih agen virus. Agen. Yes. Jadi ketika dimasukin bukannya membentuk antibody, takutnya dia ngedrop kayak gitu. Jadi kayak harusnya nih virus bisa ngelawan malah jadi penyakit lagi. Iya, gitu. betul. Okay. Nah itu pemeriksaannya apa aja sih dok sebelum vaksin gitu? Kalau sebelum vaksin biasanya kita harus melakukan pemeriksaan yang lengkap ya. Pertama mulai dari kita lihat kondisi hewannya secara keseluruhan, baik dari cara jalan, dari kondisi luarnya dulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dari mata, hidung, telinga. Kita lakukan pemeriksaan di bagian muskuloskeletal, kemudian kita lakukan pemeriksaan suhu, auskultasi. Oke, ketika semuanya sudah oke dan menunjukkan kondisi yang baik dan kita lanjutkan ke vaksin. Itu hanya vaksin doang atau kayak untuk yang lain berlaku nih? Untuk yang lain berlaku. Untuk yang lain berlaku nih gimana? Maksudnya kayak steril, grooming, terus misalnya apalagi kayak mau check up gitu. Kalau untuk steril, steril juga sama ya halnya. Jadi kita lakukan dulu pemeriksaan nih. Kebetulan di Wiker kalau kita mau steril, kita harus lakukan pemeriksaan lengkap. Mulai dari pemeriksaan fisik, termasuk juga pemeriksaan darah, pemeriksaan hematologi. Jadi kita lihat kondisi si profil darahnya boleh nggak nih di steril, seperti itu ya. Profil darah, nama, alamat, tanggal lahir, itu makanan kesukaan, kan profil. Kita lihat ya, terus kayak mau mau grooming, kita juga harus lihat kondisinya seperti suhu tubuhnya. Suhu yang paling penting ya kalau grooming dok. Suhu tubuhnya harus normal. Kemudian kita juga harus lihat kondisi fisiknya nih, apakah dia ada kutu, ada jamur,
kan bisa kita saranin nih nanti setelah treatmentnya, kemudian kita harus lakukan tetes kutu atau apa seperti itu. Jadi semuanya tuh jadi lengkap kayak gitu. Bukan hanya untuk grooming gitu, bukan hanya sekedar memandikan, tapi menyelesaikan suatu masalah, contohnya kutu seperti itu. Jadi kayak special treatment lah ya. Jadi bukannya nolak ya dok? Itu apa emang harus? Apa cuman di WeCare doang? Karena kita saking sayangnya sama anabul nih, jadi kita harus periksa dulu nih semua sebelum tindakan lanjut. Apa emang semua klinik gitu dok? Prosedur ya gitu? Untuk secara prosedur sih harusnya iya, karena itu udah jadi SOP ya. Jadi sebelum vaksin, sebelum grooming, kayak gitu harus memang benar-benar sehat kayak gitu. Jadi kayak kita lah ya, kalau mau apa-apa kayak misalnya yang lalu-lalu kita kan mau vaksin harus cek dulu gitu kan. Iya. Di tensi kayak gitu. Sama halnya kayak manusia juga sih. Jadi kalau misalnya apa sih hal yang bakal membahayakan kalau misalnya tetap dilanjutin nih? Kalau misalnya kayak gini deh, kalau misalnya kita udah jelasin nih ke ownernya untuk segala resiko yang terjadi, tapi tetap juga dikembalikan ke owner kayak gitu, dia tetap kekeh gitu kan, tetap mau nih harus kayak gitu, ya sudah. Jadi kita yang penting sudah dijelaskan semua resiko-resikonya, ya sudah kita lanjutkan seperti tetap itu. Dilanjut dok? Iya, sesuai dengan permintaan si owner, tapi dengan tanda tangan di atas materai kertas. Di atas kertas putih materai. Iya. Nah, nggak ada materainya? Ada. Terus itu nggak tahu ya, ada apa enggak ya? Tapi setahu aku untuk tindakan yang dipaksakan sama si owner tuh biasanya kita tanda tangan. Tapi harus tanda tangan? Iya, harus tanda tangan. Gitu. Baru tanda tangan dari si ownernya. Aku kurang tahu sih ya vaksin atau gimana. Kalau vaksin sih kurang tahu, tapi kayak tindakan apa ya? Steril. Kayak steril ataupun operasi kayak gitu kan. Dia kan harus ada tanda tangan tindakan medis kayak gitu. Kalau vaksin sih enggak ya. Vaksin enggak? Kalau vaksin tuh enggak. Jadi kalau misalnya dokter nih udah bilang kondisinya kurang sehat, ini suhunya, terus ownernya masih tetap ada yang mau kekeh, itu gimana? Apakah emang tanda tangan juga apa gimana? Kalau untuk vaksin sendiri kita belum ada sih yang ini untuk tindakan medis, tapi kecuali kayak untuk operasi yang kayak gitu tuh baru ada tindakan medis, surat persetujuan tindakan medis kayak gitu. Itu surat persetujuannya dari owner? Apa enggak, dari kitanya? Kitanya menyediakan. Kita menyediakan. Jadi kalau kan udah jelasin nih bahayanya kalau tetap mau dilanjut. Nah itu berarti ownernya menerima konsekuensi hal negatif yang bakal terjadi sama anabul ya? Jadi pernah tuh ada satu kasus kan. Jadi kondisi si anabulnya ini sebenarnya kurang sehat untuk dilakukan steril. Tapi si ibunya tetap nih harus, karena takutnya nanti beranak kayak gitu kan. Ya udah dengan segala risiko yang ada, ibunya tetap terima. Jadi dia bilang, iya dok, saya mengerti dan saya setuju untuk dilanjut kayak gitu. Jadi ya udah, oke, kita ambil surat persetujuan, ya udah kita serahin dengan segala resiko ya yang sudah dijelaskan kayak gitu. Ya udah dia tanda tangan, kita lanjut. Seperti itu. Terus selamat akhirnya yang itu? Ya kayak gitu. Puji Tuhannya selamat ya. Selamat. Jadi bener. Kalau menurut dokter kalau kayak gitu ownernya sayang gak sih sebenarnya sama anabul? Kalau misalnya maksa gitu tuh? Dibilang sayang nggak sayang, kita nggak bisa ngomongin ya. Di satu sisi sebenarnya dia ngelakuin itu buat menahan populasi kucing nih, supaya nggak berkembang lebih banyak, tapi nggak bisa diurusin sama dia kayak gitu. Tapi di satu sisi ya dia terima dengan kondisi paling fatalnya meninggal kayak gitu. Jadi sayang nggak sayangnya kita nggak tahu nih. Makanya gitu kan. Maksudnya kan udah ngasih tahu bakal fatal kan. Tapi dia tetap mau lanjut. Nah itu dia kan sayang apa enggak gitu sebenarnya. Iya itu kalau itu kita nggak bisa bilang ya. Bisa menilai rasa sayang orang. Iya. Di satu sisi juga dia mau, daripada kasihan dok,
nanti beranak daripada terlantar saya nggak bisa ngurusin. Nah di satu sisi itu ya oke kan, jadi dia mikirin anak-anaknya yang akan lahir, yang akan berapa ekor lagi, yang akan menjalani kehidupan yang iya, keras ini di dunia. Gitu. Sedih banget ya. Iya, kayak aduh, kayak dia mau dia niatnya baik, tapi dia tahu resikonya jelek. Iya, tapi dia tetap kekeh, tapi ya selamat sih. Nah, pemeriksaan itu tuh kalau misalnya selama urgency nih, misal kan ada nih beberapa kali lah ada kan di weekend kedatangan pasien urgent ini. Itu emang harus langsung ditindak apa cek pemeriksaan melewati pemeriksaan itu dulu? Oh, contohnya kita ambil aja nih kasusnya, contohnya ketabrak gitu ya. Kalau ketabrak, contohnya dia datang dalam kondisi sudah berdarah, kemudian nafasnya sesak. Biasanya kalau di kita itu langsung sih namanya kondisi emergensi ya. Kita langsung pasangin infus, kita langsung kasih oksigen, lampu penghangat, itu sih paling apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan untuk pertama kali. Jadi biasanya kita langsung aja nih ke ownernya, ibu ini harus segera ditindak seperti pemberian infus dan lain-lain untuk menstabilkan seperti itu. Jadi biasanya kita langsung tindakan seperti itu, tapi dengan memberitahukan sebelumnya, ibu ini kita harus infus dulu kayak gitu. Biasanya sih mereka langsung iya kayak gitu, karena kondisinya juga kan udah mau sekarat lah. Iya, udah sekarat kayak gitu. Selama menjalin dokter hewan di sini nih dok, jadi nggak pernah nolak gitu? Apa memang ada nih satu atau yang hampir nggak bisa gitu? Untuk dikatakan menolak, kita nggak pernah nolak. Jadi semua itu untuk pertama kalinya harus masuk ke poli dulu. Kita lakukan pemeriksaan dulu nih untuk kedepannya gimana. Contohnya seperti apakah kita akan rujuk, apakah kita akan tindakan selanjutnya bagaimana, tapi kita sudah terima nih di poli kayak gitu. Kita jelasin dulu, kita lakukan tindakan pertama kali seperti apa gitu. Jadi untuk menolak sih enggak ya. Kita nggak boleh menolak pasien kayak gitu. Nggak boleh. Nah, ngomongin nolak juga enggak sih, lewat sih, bukan ngomongin nolak ya. Paling seneng atau paling mendalami gitu dok, kayak hewan apa gitu buat dokter sendiri? Kalau untuk sekarang sih tertariknya di kucing dan anjing, tapi pengen juga mendalami hewan eksotik sih. Eksotis ya, kayak ular, reptil gitu ya. Berani dok tapi? Berani ya. mencoba tapi udah pernah megang? Untuk megang sih udah ya, kayak ular, iguana, yang kayak gitu udah pernah megang. Untuk menangani sih belum pernah. Oh, cuman megang doang? Iya. Oh, bantu? Iya, bantu. Terus kalau kayak peternakan breeder gitu pernah nolak nggak? Nggak pernah juga? Udah nanganin belum breeder gitu? Kayak orangnya nih kayak punya anjing banyak gitu, kayak anjingnya mau divaksin, mau disteril gitu kan, pernah nggak nanganin? Untuk maksudnya penolakan? Enggak gitu juga sih. Enggak juga. Kalau misalnya untuk masalah harga ya, contohnya kita ngomongin masalah harga, ya kita cari nih solusinya kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalnya dia punya banyak atau gimana, kita cari solusinya sama-sama. Untuk menolak sih enggak ya. Oh, berarti intinya banget nih, nggak pernah nolak, tapi kalaupun dari ownernya sendiri ada penolakan, kita terima kan, maksudnya ngomongin lah gitu di atas surat gitu kan, tanda tangan. Terus kalau misalnya apa sih? Oh iya, kalau misalnya penolakan tindakan medis itu ya, penolakan tindakan medis, kita saranin ke ownernya harus seperti ini ibu, harus pemeriksaan darah, harus pemeriksaan kimia darah, harus pemasangan ini dan ini. Ketika ownernya nggak mau, nah itu juga kita biasanya lakukan ini, tanda tangan penolakan tindakan medis seperti itu. Contohnya penjemputan pulang, penjemputan paksa. Ketika anabulnya masih dehidrasi, butuh pemberian terapi cairan, obat-obatan, tapi dia nggak mau nih karena alasan biaya, nggak ada biaya dong, nggak ada apa. Tapi sebenarnya kita udah ngomongin nih biaya yang
mempermudah si owner ya, tapi dia tetap menolak, biasanya kita tanda tangan juga tuh. Jadi penolakan tindakan medis lah istilahnya. Kitanya apa dari ibunya? Dari ibunya. Jadi karena kayak mungkin menurut ibunya anak buah saya udah baik-baik aja gitu, nggak kenapa, jadi kayak nggak perlu, bisa rawat jalan lah, bisa dirawat di rumah, jadi minta paksa dijemput. Padahal dalam kondisi dalam pemeriksaan kita nih si anak ini masih butuh penanganan. Biasanya kita harus tanda tangan di atas kertas. Itu kalau misalnya nolak ada tindakan pidana gak sih? Untuk penolakan enggak sih, itu kan yang punya kan owner ya, jadi itu semua dikembalikan ke owner. Jadi segala tindakan yang akan kita lakukan si owner harus tahu nih. Jadi semua tindakan yang kita lakukan pun harus atas persetujuan dari owner. Kayak gitu. Jadi nggak pernah nolak lah ya. Iya, kita di Wika nggak pernah nolak ya. Intinya mah ya namanya juga dokter ya, nolongin nolongin nyawa anabul hewan gitu kan, apalagi hewan kesayangan gitu kan. Aku ya namanya juga hewan kesayangan, gimana ya, maksudnya udah sayang banget apapun yang terjadi gitu kan. Ya udahlah, lakukan yang sebisa dokter mungkin gitu kan. Aku serahkan padamu dok, nih anabulku gitu kan. Bukan yang terbaik kayak gitu. Banyak juga sih kayak owner-owner yang udah menganggap anabulnya itu bagian dari keluarganya nih. Udah dianggap anaknya lah. Jadi ketika sakit sedikit dibawa ke klinik atau ada sakitnya, lakukan tindakan apa aja dok, yang penting anak saya bisa sembuh selamat kayak gitu. Bisa riang lagi. Iya, jadi kita juga merasa bahwa si anak ini bagian dari keluarga si owner. Jadi kita harus berusaha lah. Tapi jadi dokter hewan pun kayak rasa sayang pun ada kan dok, maksudnya kayak hewan pun kayak apa yang owner rasakan, kayak ini anak, jadi kayak ini anak gua tuh. Dokternya juga ngerasain kan? Iya, kita juga ngerasain. Apalagi kalau misalnya si anak ini dirawat lama ya di klinik ya. Sehari-hari kita ketemu, kita kasih makan, nggak mau makan disuapin, jadi rasa sayang itu bertumbuh seperti itu. Iya nggak sih? Iya benar. Kalau ketemu lama-lama rasa sayang bertumbuh. Loh, lari ya? Iya kayak gitu. Jadi kita seiring bertambahnya waktu juga kita sayang ke hewannya kayak gitu. Jadi waktu dia sembuh pas terus pulang gitu kita sedih sih. Pas kayak kerawat inap total kayak nggak ada kucing ini, udah nggak ada anjing ini gitu. Sering ngerasa kayak gitu. Benar, kayak udah kehilangan gitu. Iya kan, ditinggalin. Ditinggalin. Oke, makasih ya dok untuk podcast episode pertama tentang bahas penolakan. Ntar aku bikin judulnya kayak dokternya nolak pasien buat gimmick biar banyak yang nonton. Oke, siap. Makasih ya dok. Nah buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Udah berapa menit aku pun gak tahu ya, nggak ada waktunya, gak ada menitnya, cuma segini doang. Ya makasih dok. Dok Yuni. Jadi buat teman-teman Wikir yang mau kesini gak ada penolakan, tenang aja, kita bakal terima apa adanya, kita bakal menangani dengan kasih sayang seperti anak sendiri ya dok. Iya betul banget. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan apa dok? Dan share. Betul banget. Dadah.